Halo Budian dan kawan-kawan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang artikel. Kami yang beranggotakan Lukas Palmarum, Matthew Dejano, Daryl, Rian, dan Morris. Pada bagian pertama kita membahas evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Yang pertama adalah pengertian artikel. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Ciri-cirinya mengandung gagasan aktual, mengandung unsur pengetahuan, menampilkan identitas penulis, topik pembahasan menyangkut kepentingan publik, bukan merupakan hasil plagiat, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulis, mengungkapkan masalah dan penyelesaiannya. Selanjutnya ada jenis artikel. Berdasarkan isi artikel, ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, artikel religi. Selanjutnya berdasarkan sudut pandang penulis, ada artikel deskripsi, artikel eksplanasi, artikel prediktif, artikel perspektif. Yang keempat, ada menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel dapat berupa fakta dan opini. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Yang kelima, membedakan fakta dan opini. Fakta dan opini dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri fakta yaitu benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti publikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempat jelas. Selanjutnya, ciri-ciri opini berupa pendapat, belum teruji kebenarannya, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, peristiwa yang belum terjadi. Yang berikutnya, poin B ada penyusunan opini dalam bentuk artikel. Opini adalah sikap pandangan atau tanggapan seorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif. Di dalam artikel penulis terlebih dahulu menentukan topik atau permasalahannya yang akan dibahas. Setelah itu penulis bisa menuliskan permasalahan dari sudut pandang penulis. Yang berikutnya ada mengungkapkan opini. Dalam mengungkapkan opini terbagi menjadi 2 poin, yaitu ada argumentasi. Argumentasi yang diberikan harus disertai dengan data-data dan fakta yang aktual. Argumentasi yang akan dikemukakan sebaiknya bisa berisi solusi atau penyelesaian masalah. Argumentasi pun harus dijelaskan secara jelas dengan pemahaman yang tinggi agar pembaca bisa mengerti dan menyerap artikel dengan baik. Yang berikutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam artikel bersifat ilmiah populer atau gaya bahasa jurnalistik. Penulis juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa agar sesuai dengan sasaran pembaca. Saat menyusun artikel juga dikehendaki menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Yang berikutnya ada pendekatan penyusunan. Di sini ada terbagi jadi beberapa poin. Yang pertama ada pendekatan dedukatif, yaitu pendekatan yang diawali dengan simpulan umum atau suatu permasalahan. Yang berikutnya ada pendekatan induktif atau penulisan menyampaikan opini dan fakta dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Yang berikutnya ada pendekatan kronologis, menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan secara runtut. Yang berikutnya ada pendekatan logis, penulisan penyusun opini dan fakta berdasarkan sebab akibat yang logis. Yang berikutnya ada pendekatan spesial, yang artinya menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Yang berikutnya ada pendekatan topikal, penulis menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan dan dari topik dan bahasan yang sesuai. Kemudian bagian C ada analisis unsur kebahasan artikel. Artikel mengandung unsur kebahasan. Unsur kebahasan dalam artikel bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat.
misalnya sangat, lebih, dan kemudian yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Kemudian yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik, yaitu istilah umum, aktual, fenomenal, dan keterangan oposisi. Selanjutnya bagian D, yaitu penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yang pertama, menyusun artikel sesuai fakta. Dalam menyusun artikel, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel. Konstruksi berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk, model, karangan, atau paragraf yang padu. Adapun konstruksi atau struktur artikel antara lain judul, pembuka, isi, penutup. Lalu yang kedua yaitu menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Dan menulis artikel dapat berdasarkan pengalaman sendiri dan fakta yang terkumpul. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun artikel. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Yang ketiga, tentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Keempat, tentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Yang kelima, susunlah opini-opini fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Yang keenam, buatlah kalimat simpulkan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas artikel. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.